Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari. Kali ini halaman 33, saya baca halaman 33 juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idhatil imamin nisa wa ta'limihin. Babu idhamil imami, bab menasehatinya imam an-nisa pada kaum perempuan, wa ta'limihin, dan mengajarinya imam pada mereka kaum perempuan. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Sobah an Ayub qala berkata Ayub sami'tu Atha qala sami'tu Ibnu Abbas qala berkata Ibnu Abbas, asyhadu menyaksikan aku ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala berkata siapa Atha asyhadu ala Ibnu Abbas, asyhadu aku menyaksikan ala Ibnu Abbas atas Ibnu Abbas. Jadi Atha itu kan muridnya Ibnu Abbas. Jadi di dalam muridnya Atha itu namanya Ayub. Jadi Ayub itu nggak ingat atau Ibnu Abbas kah yang mengatakan lafal asyhadu itu. Jadi aku menyaksikan pada Abbas atau Abbas yang mengatakan aku menyaksikan pada Nabi. Itu masalah keraguan-keraguannya Ayub saja. Diulangi, asyhadu aku menyaksikan ala Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja keluar siapa Nabi wa ma'au dan bersama Nabi siapa Bilalun Bilal. Fadhonna maka mengira atau menyangka siapa Nabi anahu sesungguhnya Nabi lam yusmi' tidak memperdengarkan atau tidak bisa memberi pendengaran Anisa pada perempuan, kaum perempuan. Ini ceritanya sholat Id ya, entah Idul Fitri atau Idul Adha, pokoknya sholat Id itu kan sholat di lapangan. Kemudian jamaah banyak, perempuan-perempuan tempatnya itu di belakang. Nah, Nabi nasihat itu sambil mendatangi di lokasinya perempuan itu. Nah, karena Nabi itu punya anggapan suara saya tidak bisa didengar sampai belakang di tempatnya perempuan itu. Makanya Nabi kemudian itu mendatangi kaum perempuan itu ditemani Bilal. Fa'adhahunna maka Nabi menasihati pada kaum perempuan, wa amarohunna dan perintah siapa Nabi pada kaum perempuan bisodakoh dengan sodakoh, maksud supaya sodakoh. Nabi menuturi nasihat pada kaum perempuan itu agar sedekah, agar sodako. Wajalan maka menjadikan siapa almar'atu perempuan tulki menjatuhkan kurto pada anting, contohnya di telinga itu anting, wal khotama dan cincin. Dan sebagian tidak semua perempuan begitu yang punya. Jadi waktu didatangi oleh Nabi, dinasihati, dituturi oleh Nabi, kemudian disuruh sedekah, mereka tuh nggak iman-iman, nggak sayang-sayang, keluarkan dilepas antingnya, dilepas cincinnya. Ini cincin emas maksudnya, bukan cincin plastik ya, cincin emas itu. Ya, kemudian wa Bilalun, adapun Bilal ya khudu mengambil atau memegang juga bisa fitorofi thawbihi di dalam ujung pakaiannya. Jadi dijatuhkan bukan dikasihkan Nabi, tidak, jadi mengeluarkan atau menjatuhkan cincinnya, mungkin juga kalungnya, antingnya itu ditaruh kayaknya Bilal itu yang sudah dipegang Bilal. Nah ini masalah sunnah ya, yang jadi sunnah itu sodakohnya, bukan kemudian yang itu melipat kain untuk wadah. Kalau untuk wadahnya itu sembarang apa saja, kalau sekarang kan boleh-boleh saja, pakai apapun boleh, pakai dos juga boleh untuk menampung sodakoh jamaah yang hadir pada waktu itu, di waktu sholat itu.
Kemudian sunahnya itu pakai kain, itu kan sunahnya itu sedekah itu bukan masalah kainnya. Wa qala berkata siapa Ismail an Ayub an Atha, qala berkata Atha an Ibnu Abbas, asyhadu bersaksi aku ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya itu asyhadu ala nabi, saya menyaksikan nabi berbuat seperti itu. Jazakumullah khairah, mudah-mudahan barokah ya. Dan saya minta kembali kepada yang kebetulan nonton video saya, jika Anda kebetulan beragama Islam ya tolong dikasih like dan juga dibagikan kepada kaum muslimin yang belum mendapatkan informasi tentang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.